channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan fokuskan pembahasan ke soal-soal numerik, di mana soal-soal numerik tersebut sendiri ada beberapa kategori soal. Yang pertama biasanya berupa pola bilangan, kemudian hitungan matematika dasar biasanya berupa soal-soal statistik, menghitung rata-rata dan sebagainya. Tapi ada juga bagian dari soal numerik yang menekankan bagaimana konsep dasar berhitung. Video tentang konsep dasar berhitung sudah pernah saya buat beberapa hari sebelumnya. Nanti kalau kamu yang ketinggalan bagaimana operasi perhitungan dasar, bisa dicek kembali ke video tersebut. Dan di video kali ini akan kita terapkan bagaimana cara-cara ataupun dasar-dasar hitungan yang diperlukan dalam mengerjakan soal-soal yang numerik, yang biasanya sering diujikan ya, baik di ujian mandiri maupun kedinasan ataupun CPNS. Nah, kita mulai dari soal pertama. Kita perhatikan soalnya adalah ditanyakan hasil dari 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai 39. Kalau kita mau menghitung secara manual tidak salah, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita jumlahkan 3 tambah 6, 9 tambah 12 dan lain sebagainya. Namun kalau kita perhatikan ini angkanya dibuat berpola, jadi ada 3 tambah 6 ini kan tambah 3 dan seterusnya bertambah-tambah 3 terus. Berarti kita bisa pastikan ini bahwa merupakan deret aritmatika, di mana ini adalah angka pertamanya dan ini adalah angka terakhirnya. Kita anggap saja UN. Nah, di sini kita perhatikan karena angka udah berurut ya, ada 13 buah bilangan, berarti 13 ini kita anggap sebagai N. Daripada kita hitung manual 3 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya, maka kita gunakan rumusnya adalah N per 2 A tambah UN. Jadi N-nya ada 13, N-nya tadi ada per 2 ada rumusnya, A-nya angka pertamanya 3, dan angka terakhirnya adalah 39. Jadi 13 per 2 dikali ini 42. Kita matikan, jadinya 21. Jadi 13 dikali 21, 273. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut yang kedua, di mana di sini dituliskan 83 kuadrat kurang 17 kuadrat kurang 46 kuadrat tambah 54 kuadrat. Kalau sama seperti di soal di awal, kalau kita mau hitung manual 83 ke 83 hasilnya berapa, kemudian 17 kali 17 hasilnya berapa, lalu kita kurangkan, tidak salah, tetapi cukup memakan banyak waktu. Maka soal ini harus kita kerjakan dengan cara yang lebih kreatif. Kita tukar sedikit soalnya. Jadi kita ubah menjadi 83 kuadrat kurang 17 kuadrat tambah 54 kuadrat kurang 46 kuadrat. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ini hasilnya sama? Kita berikan aja ilustrasinya angka yang sederhana ya. Misalnya 6 dikurang 2 dikurang 8 tambah 10. Soal aslinya model sama ya. Ada dikurang tambah. Kita tukar menjadi 6 kurang 2 tambah 10 kurang 8. Kita perhatikan. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 8, min 4. Min 4 tambah 10. Jawabannya adalah 6. Kalau kita hitung dengan cara yang seperti ini, 6 kurang 2 juga 4, tambah 10, 6, 14, dikurang 8 juga hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa menukar ini tidak ada masalah ya, tanda tambah dan kurangnya. Yang penting adalah bahwa kalau 54-nya tanda depannya positif, di sini juga harus positif. Tanda di depan 46-nya ini negatif, maka dia juga harus negatif, seperti itu. Lalu kita perhatikan, muncul kuadrat dikurang kuadrat. Kita gunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat, diubah menjadi A tambah B, A kurang B, sehingga yang bentuk yang ini kita tukar menjadi 83 tambah 17 kali 83 kurang 17. Lanjut yang ini kita tambahkan 54 tambah 46 dikali 54 kurang 46. Jumlahnya ini 100, ini kita kurangkan 66, yang ini 100, yang ini 8, berarti 6600 ditambah 800, jawabannya adalah 7.400 atau jawaban yang di option A. Kita lanjut. Soal kali ini tentang pecahan. 16 4/6% dari 720. Sudah beberapa kali saya sampaikan, kalau ada kata dari itu berarti kali. Berarti soalnya adalah 16 4/6% dikali 720. Untuk mempermudah, yang 16 6/4-nya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 16 kali 6, ini kita kalikan. Kemudian kita tambahkan 4 sesuai dengan angka yang ini, dibagi 6. Kemudian kalau persen itu artinya dibagi 100, kemudian dikali 720. Perhatikan 16 kali 6 adalah 96, tambah 4 berarti 100. Maka angka yang di bagian atasnya kita ganti jadi 100, 100-nya habis. Jadi jawabannya adalah 1/6 kali 720 sama dengan 120. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut.
6 kuadrat kurang 12 kali 24 tambah 8 kuadrat. Jadi kalau menjumpai soal yang ada campuran kurang, kali, dan tambah, ingat kita harus mengerjakan yang kali terlebih dahulu. Jadi ini bentuknya kita ubah menjadi 6 kuadrat adalah 36, kurang 12 kali 24 tambah 8 kuadrat adalah 64. Jadi 36 dikurang 12 kali 244 adalah 288 ditambah 64. Berarti 36 tambah 64 itu 100 dikurang 288, jawabannya adalah min 188. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut. Hasil dari 711,54, 711,54 dibagi 0,09. Ketika menghadapi soal seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah pilihannya. Apakah pilihannya itu dalam bentuk angka yang hampir dekat nilainya atau angka yang berselisih 10. Contohnya berselisih 10 maksudnya gini, kalau pilihannya dalam bentuk A misalnya 11, B 12, C 13, maka nggak mau kita harus menghitungnya secara sampai habis ya, karena kita nggak bisa memperkirakan nilainya. Tetapi kalau hasilnya itu kelipatan 10, misalnya 11, 110, 1000, 100, dan seterusnya, yang jauh perbedaan angkanya 10 kali lipat gitu, maka kita bisa memperkirakan nilainya. Tidak usah kita sampai hitung sampai detail. Caranya kita tuliskan soalnya dulu. 711,54 dibagi 0,09. Kalau dibagi 0,09 itu sama dengan 9/100. Dan pengerjaan dalam pecahan, kalau dibagi itu angkanya dibalik. Jadi kali 100 dibagi 9. Jadi untuk mempermudah, kita anggap saja 711 ini mendekati dengan angka 720. Kalau 720 dibagi 9, hasilnya itu adalah 80-an. 80 kali 100 hasilnya adalah 8.000-an. Maka kita pilih jawabannya yang angkanya mendekati nilai 8.000. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Kali ini soalnya tentang bilangan berpangkat. 4 kuadrat dibagi 2 pangkat min 2. Kita tuliskan satu persatu. 4 kuadrat dibagi 2 pangkat min 2. 4 kuadrat tidak ada masalah. 4 kali 4 berarti 16. Dibagi, kalau kita jumpai 2 pangkat min 2, min ini berarti 1 per, sisanya adalah 2 pangkat 2. Berarti jadi 1 per 2 pangkat 2 adalah 4. Kita jumpai bentuk pembagian pecahan, kita balikkan jadi kali 4 per 1. 16 kali 4, 64. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut. Kali ini tentang aljabar. Jadi disebutkan bahwa jika 3 kali X tambah Y kurang X tambah 2Z tambah 2 kali Y tambah Z sama dengan K, maka nilai dari K adalah, ini sebenarnya soalnya cukup sederhana. Kita kalikan satu persatu. 3 dikali X jadinya 3X. 3 kali Y jadinya 3Y. Negatif kali X jadi negatif X. Negatif kali 2Z jadi kurang 2Z. 2 kali Y jadinya 2Y. 2 kali Z jadinya tambah 2Z. Ini K sama dengan. Setelah itu kita perhatikan tandanya cuma tanda tambah dan kurang. Kita kelompokkan masing-masing. Jadi 3X dikurang X adalah 2X. 3Y tambah 2Y adalah 5Y. Min 2Z tambah 2Z habis, gak ada lagi. Berarti jawabannya adalah 2X tambah 5Y. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjutkan. Jika Y sama dengan 3 dan X kuadrat per 5 sama dengan 0,6 dan X bilangan positif, maka pernyataan yang benar. Jadi Y sama dengan 3 sudah pasti jawabannya Y sama dengan 3, gak perlu kita kerjakan lagi. Kita pindahkan ke X kuadrat per 5 sama dengan 0,6. Kita kalikan, X kuadrat sama dengan 5 dikali 0,6 adalah 3. Maka X sama dengan akar 3. Nah, muncul pertanyaan mungkin kalau yang belum terbiasa mengerjakan akar, mana yang lebih besar, 3 atau akar 3? Kalau kita perhatikan dalam bentuk angka yang lebih besar dari 1, contohnya misalnya kita bandingkan 4 dan akar 4. 4 dibandingkan dengan akar 4 itu 2, berarti 4 itu lebih besar daripada angka 2. Tetapi misalkan angkanya itu lebih kecil di antara 0 sampai 1, misalkan kita peroleh Y-nya 0,01 dan X-nya akar 0,01, 0,1-nya nggak berubah, akar dari 0,01 itu sama dengan 0,1. Jadi 0,1 lebih besar dibandingkan 0,01. Jadi kita perhatikan bilangannya ya. Jadi contoh soal, apabila kita bandingkan Y3 dengan akar 3, berarti si X-nya akar 3, si Y-nya 3, berarti si hubungan antara X dan Y adalah X-nya lebih kecil daripada Y.
kita berikan jawaban adalah option C. Nah, sebagai latihan buat kamu yang mau mencoba, kita tuliskan jika jika X sama dengan 0,09 dan Y sama dengan akar 0,09. Tentukan hubungan antara X dan Y. Pilihannya X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, atau C, X sama dengan Y. Silahkan dijawab dan dibahas di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jika diketahui A-3, B sama dengan 2, C sama dengan 4, maka nilai dari A kuadrat tambah 2AB kurang AC kurang BC kuadrat. Soal seperti ini nampaknya susah, tapi sebenarnya tinggal kita substitusikan masing-masing nilainya. Jadi minus 3 kuadrat tambah 2 kali A-nya minus 3, B-nya 2, kurang A-nya minus 3, C-nya 4, dikurang B-nya 2, C-nya 4 kuadrat. Kita hitung, minus 3 pangkat 2. Minus 3 dikali minus 3 adalah 9. 2 kali 3 kali 2 ada negatifnya, jadi kurang 12. Minus kali minus positif, jadi positif 12. 4 pangkat 2, kita kerjakan dulu yang pangkatnya. 4 pangkat 2 adalah 16, kurang 2 adalah 32. 12-nya habis. 9 kurang 32 adalah minus 23. Jadi jawabannya adalah option A. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait materi TPA numerik tentang operasi perhitungan dasar. Semoga bisa bermanfaat dan memperbesar peluang kamu untuk lulus di seleksi yang akan kamu ikuti. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita mulai dari soal pertama. Disebutkan bahwa jika X sama dengan P dikali 1 dikali 1 dan Y sama dengan P ditambah 1 ditambah 1, maka apakah hubungan yang dapat dikatakan antara X dan Y? Jadi kalau P dikali 1 dikali 1, maka hasilnya itu X-nya tetap dalam bentuk P, kemudian Y-nya sama dengan P ditambah 2. Jadi P ditambah 1 tambah 1, ini kita gabungkan jadi tambah 2. Dan berapapun nilai si P, apakah itu negatif ataupun positif, selalu menambah suatu bilangan dengan tambah 2 itu akan menyebabkan si Y ini akan menjadi lebih besar dibandingkan si X. Jadi contohnya, kalau si P kita anggap suatu bilangan negatif, katakanlah negatif 10. Maka dengan demikian X-nya itu negatif 10, dan Y-nya itu negatif 10 tambah 2 adalah negatif 8, dan ini Y-nya lebih besar. Kalau kita anggap misalkan P-nya itu bilangan positif, katakanlah angkanya 20, maka X-nya 20, Y-nya juga nanti 20 ditambah 2, 22. Ini juga selalu lebih besar dibandingkan si X. Maka kita bisa jawab, jawabannya adalah sebagai option B, bahwa X itu lebih kecil dibandingkan si Y. Kita lanjut ke soal kedua tentang bangun 3 dimensi ya. Jika X sama dengan rusuk sebuah kubus yang isinya 125 cm pangkat kubik ya, pangkat 3, dan Y sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi luarnya 3 dan 4 cm. Jadi kalau untuk kubus, rumusnya volume itu sama dengan sisi di pangkat 3. Jadi 125 sama dengan sisi pangkat 3, berarti sisinya ini sama dengan akar pangkat 3 dari 125, yaitu hasilnya adalah 5. Berarti nilai si X, X-nya sama dengan 5. Kemudian untuk nilai si Y, disebutkan bahwa segitiga siku-siku dengan sisi yang 3 dan 4, maka kalau kita cari Pitagorasnya ini adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, hasilnya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Karena X-nya 5 dan Y-nya sama dengan 5, maka kita bisa simpulkan bahwa X-nya sama dengan Y. Kita lanjut. Jika X sama dengan luar bujur sangkar atau luas persegi yang panjang sisinya 10 cm, berarti si X adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm, ya, semua panjang dan lebarnya 10 cm, dan Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya 10 cm. Berarti si Y adalah sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm. Kita bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan hitungan. Berarti luasnya untuk si X adalah 10 kuadrat, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Sementara untuk si lingkaran, kalau diameternya atau garis tengahnya 10, berarti jari-jarinya ini ada setengahnya, yaitu 5. Dan untuk luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat, dimana V itu ada 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 25. Kalau kita perhatikan angkanya 3, dikali 25, maka jawabannya 75, sekian. Maka kita bisa simpulkan bahwa si X ini lebih besar ya nilainya dibandingkan si Y.
Atau misalkan kita gambar juga boleh seperti ini. Jadi sebuah persegi dengan rusuk 10 dan ada sebuah lingkaran yang garis tengahnya juga 10 seperti ini. Kita hubungkan dalam bentuk lingkaran. Maka tanpa kita hitung juga bisa kita perhatikan bahwa si persegi ini mempunyai sisa yang ada di luar lingkaran ya. Jadi tanpa kita hitung juga kita udah pasti bisa memastikan bahwa si persegi ini memiliki area yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan luas lingkaran. Maka bisa kita jawab, jawabannya adalah option A. Kita lanjut soal ke-14. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1 dan X sama dengan P dikali akar 64 serta Y sama dengan PQ ditambah Q pangkat 3. Ini tinggal memasukkan angkanya saja. Kita bagi dua kelompok untuk X, yaitu P akar 64. P-nya adalah 3 dan akar 64 adalah 8. Kita peroleh hasilnya adalah 24. Sementara si Y adalah PQ ditambah Q pangkat 3. P-nya 3, Q-nya 1, Q-nya 1 pangkat 3. Ini hasilnya 3 ditambah 1. Hasil jumlahnya adalah 4. 24 lebih besar dibandingkan 24. Maka jawabannya adalah option B. Kita sambung ke soal selanjutnya. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Ini rumusnya dasarnya seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi jaraknya adalah 2/5 km, waktunya adalah 6 menit. Sekarang kita cek dulu ke optionnya dalam bentuk kilometer per jam. Artinya kilometer ini nggak usah perlu kita ubah lagi. Kita fokuskan ke mengubah menit ini ke jam. Jadi untuk mengubah menit ke jam itu dibagi 60. Maka ini hasilnya sama dengan 2/5 km dibagi 6/60 jam. Karena jumpa dua buah pecahan yang dibagi, kita bisa membalikkan pecahan yang di bawah ini menjadi 2/5, kita kalikan, jadinya 60/6. Supaya gampang, ini kita coret jadi 10. Kemudian 2 dikali 10 adalah 20, dibagi 5 adalah 4. Maka jawabannya cukup sederhana, yaitu option A. Kita lanjutkan lagi. Seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124, ini seharusnya SKS ada kurangnya. Dengan IPK ya 3,2, semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapakah indeks prestasi yang harus dia capai di semester ini untuk memperoleh indeks prestasi kumulatif sebesar 3,25? Jadi ini menggunakan rumus statistika, di mana rata-rata akhir sama dengan nilai awal dikali rata-ratanya. Ini bukan nilai ya, jumlah SKS-nya dikali rata-rata awal, ditambah yang kedua, dikali rata-rata yang kedua, dibagi jumlah total. Nah mungkin kalau kita perhatikan rumusnya cukup seperti banyak simbol, tapi kita bisa memasukkan seperti ini. Jadi yang di awal ini 124 ini adalah yang pertama kali dengan rata-ratanya 3,2, ini X1-nya. Kemudian dia menambah lagi 16 SKS ini sebagai N2. Dan ini akhirnya 3,25. Jadi kita tempatkan masing-masing, dia menargetkan 3,25 dengan awal adalah 124 dikali 3,2. Dia menambah lagi 16 SKS yang belum tahu berapa nilainya. Kemudian dibagi totalnya. Jadi 124 ditambah 16 adalah 140. Cukup kita kali silang ke sini. Jadi kita kalikan adalah 3,25 dikali 140. Kita peroleh 455. Sementara yang di sebelah sini kita kalikan saja 124. Kita kalikan dengan 3,2. Hasilnya adalah 396,8. Sampai ini tambah 16 ya. Untuk mengerjakannya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 455 kita kurangkan dengan 396,8. Hasilnya adalah 58,2 sama dengan 16. Maka untuk mencari rata-ratanya 58,2 kita bagikan dengan 16. Jawabannya adalah 3,64. Maka jawabannya adalah yang di option A. Jadi mungkin variasi soal-soal tentang statistika rata-rata ini mungkin bisa kita jadikan referensi ya, diperbanyak soal-soal seperti ini. Kita lanjut. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100, berarti ada sebuah persegi yang luasnya 100, maka sisinya adalah akar dari 100, berarti 10. Dan Y adalah panjang sisi sebuah 4 persegi panjang.
yang luasnya 100 dan sisi pendeknya 5. Berarti luas itu sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 100 sama dengan panjang kali lebar, yaitu 5. Maka panjangnya adalah 100 dibagi 5 adalah 20. Berarti ini si X-nya, ini si Y-nya. Yang ditanyakan adalah berapakah XY. Berarti X dikali Y. Berarti XY itu sama dengan X-nya 10 dikali Y-nya 20. Hasilnya adalah 200. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q dan panjang jari-jari setengah dari panjang jari-jari tabung Q, berapakah perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q? Dasar rumus adalah volume tabung. Kita perhatikan gambar tabung. Untuk mencari volume adalah, ini R ya, sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana luas alas itu adalah pi R kuadrat, luas lingkaran yang di bawah ini, dikalikan dengan tinggi tabung. Jadi untuk mencari perbandingan antara volume atau isi tabung P terhadap Q, kita tuliskan volume P dibandingkan volume Q. Itu kita ganti rumusnya dengan menggunakan variabel P dan variabel Q. Jadi yang P kita gantikan jadi Pi kali jari-jari P dikuadratkan kali tinggi P. Dan untuk yang Q adalah Pi dikali jari-jari Q dikuadratkan dikali tingginya si Q. Variabel yang sama, konstanta P-nya kita coret supaya gampang. Kemudian kita perhatikan kalimatnya tadi, jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q, berarti tingginya ini kita anggap bernilai 2, yang tabung si Q bernilai 1, dan jari-jarinya setengah dari jari-jari si Q. Supaya gampang, kita anggap Q ini jari-jarinya 2, maka jari-jarinya si P adalah 1. Jadi setengahnya dari si 2 tadi. Jadi kita gantikan ini angkanya angka 1, kita ganti ini angka 2. Maka kita tuliskan jadi 1 kuadrat dikali 2, dibanding 2 kuadrat dikali 1. Hasilnya adalah 2 dibanding 4. Atau kita sederhanakan bagi 2 bagi 2. Jawabannya adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter ya. Kemudian selatan sejauh 3 meter sampai di titik B. Lalu ke timur 3, terus ke selatan 5 sampai ke titik C. Terus berjalan sejauh 7 sampai ke titik D. Berapakah panjang A, B, C, D? Kita mengerjakan ini perlu membuat sketsanya. Jadi kita anggap titik A mula-mula di sini. Dia berjalan ke timur, berarti kemari, sejauh 4. Kemudian ke selatan sejauh 3 sampai ke titik B. Kemudian ke timur 3, ke selatan 5 sampai ke titik C. Lalu 7 lagi ke selatan sampai titik D. Yang ditanyakan adalah berapa panjang A, B, C, D. Jadi A, B, B ke C, C ke D. Yang mau kita cari adalah ini, luas garis yang kita arsir. Jadi untuk A ke B, ini bisa kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini sudah cukup familiar ya. 16 tambah 9, akar 25, hasilnya adalah 5. Sementara yang menjadi jebakan di soal ini adalah nilai dari B ke C. Kalau kita perhatikan akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya adalah 9 ditambah 25, yaitu akar 34. Kita nggak tahu nih akar 34 ini bagaimana. Yang penting kita perhatikan bahwa 34 ini terletak di antara angka 5 kuadrat yaitu 25 sampai ke 6 kuadrat yaitu 36. Berarti angka dari akar 34 ini pasti berada di antara angka 5, sekian. Lebih dari 5 tapi tidak sampai angka 6. Kemudian C ke D-nya nilainya adalah udah pasti 7 karena dia garis lurus. Maka jumlahnya adalah 5 ditambah 5, sekian ditambahkan dengan 7. 5 tambah 5 10, berarti 10, sekian ditambah 7, hasilnya adalah 17, sekian. Lebih dari 17 tapi nggak sampai angka 18 ya. Jadi kita bisa memilih jawaban terbaiknya adalah yang di option A. Walaupun kita tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai dari akar 34. Kita lanjut ke soal 20. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21 adalah jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21 dan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28, maka hubungan antara X dan Y. Kalau kita perhatikan ini topiknya adalah KPK, mencari kelipatan ya.
Jadi untuk bilangan X itu sendiri, mencari bilangan kelipatan antara 14 dan 21, di mana 14 ini adalah 2 dikali 7, dan 21 ini adalah 3 kali 7, maka KPK-nya adalah kita ambil bilangannya semua 2 dikali 3 dikali 7. Berarti 2 kali 3, 6, dikali 7 adalah 42. Ini si X-nya. Sementara untuk si Y, bilangannya 14, yaitu 2 dikali 7, dan 28 yaitu 4 kali 7 atau 2 pangkat 2 dikali 7. Maka KPK-nya adalah angkanya angka 2 dan angka 7 diambil yang pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 2 dan 7 hasilnya adalah 28. Jadi kita peroleh X-nya 42, Y-nya 28, berarti X-nya lebih besar. Maka kita pilih jawabannya adalah option A. Jadi tadi adalah beberapa soal yang sudah kita tampilkan, kurang lebih 10 soal ya berarti ya. Dan ini ada 2 soal yang bisa dijadikan latihan bagi teman-teman yang ingin mencoba kemampuan di tes numerik. Silahkan dikerjakan nanti dan bisa kalian chatkan di kolom komentar jawabannya. Nanti kita diskusikan dalam suatu topik terpisah bagaimana cara atau kunci jawaban yang benar untuk 2 soal ini.